Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Aminatul Zuriyah bersama dengan teman saya Ahmad Sahal Mahfud. Kami dari kelompok 12 Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan memiliki arti yang berbeda. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas, yaitu berupa peralatan, pelengkap, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Contoh dari sarana pendidikan yaitu gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat media pengajaran, perpustakaan, kantor sekolah, ruang OSIS, tempat parkir, ruang laboratorium, dan yang lain sebagainya. Sedangkan pengertian dari prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Contoh dari prasarana pendidikan yaitu halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan yang lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian di atas, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Berikut ini Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar sarana dan prasarana. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah luar biasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Bafadel, dalam bukunya tahun 2004 menjelaskan tujuan sarana prasarana pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengupayakan pengaduan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengaduan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai kebutuhan dan dengan dana yang efisien. Yang kedua yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga dalam kondisi aman dan siap pakai. Jadi dapat simpulkan, tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana sekolah pendidikan adalah untuk memberikan layanan secara profesional agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip sarana dan prasarana pendidikan yang akan dijelaskan oleh partner saya Ahmad Sahal Mahfud. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan prinsip-prinsip sarana dan prasarana pendidikan. Prinsip-prinsip sarana dan prasarana pendidikan menurut Bafadel adalah yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai
apabila ada didaya gunakan oleh personil sekolah dalam rangka mencapai tujuan pencapaian pembelajaran di sekolah. Yang B, prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama. Kemudian yang C, prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang D, prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus didelegasikan pada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab apabila melibatkan. Yang E, prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang kompak. Kemudian yang C, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan menurut Buran bahwa ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi yang pertama, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Apa itu perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan? Yaitu fungsi pertama yang harus dilakukan dalam proses manajemen. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran dan kebutuhan yang menunjang untuk keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Ada langkah-langkah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pertama, menampung usulan semua pengadaan dari berbagai sumber, guru, tenaga kependidikan, maupun dari komite sekolah. Yang B, menyesuaikan dengan analisis kebutuhan yang sudah dibuat. Yang C, menyesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana baru dengan anggaran yang tersedia. Yang D, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana dalam kurun waktu minimal 1 tahun. Tersebut adalah langkah-langkah pengadaan. Yang ketiga, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusun daftar barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Distribusian yang keempat, sarana dan prasarana yang sudah diinventarisasi didistribusikan sesuai dengan penggunaannya agar dimanfaatkan sesuai dengan keperluan. Pemanfaatan barang harus memperhatikan prinsip efisien dan efektif. Yang kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan di sini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ditinjau dari sifatnya. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dibedakan menjadi 4 aktivitas, yaitu pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan, dan perbaikan berat. Yang B, ditinjau dari waktu pemeliharaannya. Dibedakan ada pemeliharaan setiap hari, misalnya contoh menyapu, mengepel, membersihkan pintu, dan lain sebagainya. Yang keenam, penghapusan sarana dan prasarana di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana di sekolah adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga dari inventaris dengan cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penghapusan tersebut adalah mencegah pengeluaran yang besar untuk biaya pengamanan dan pemeliharaan, serta mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan atas barang inventaris yang tidak berguna. Kemudian yang ketujuh, pengawasan dan pertanggungjawaban.
pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dalam pengontrolan terhadap sarana dan prasarana sebagai bagian dari aktivitas menjaga, memelihara, maupun memanfaatkan sarana dan prasarana dengan sebaik-baiknya. Hasil dari pengawasan sarana dan prasarana harus dilaporkan sesuai kurun waktu tertentu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.